Shalom saudara, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam ibadah FA pada kesempatan ini. Dan saya percaya bahwa pada masa ini, bagi kita yang masih ada, kita merupakan pemenang ya. Karena kita tetap masih ada sampai hari ini di tengah bayangkan pandemik begitu mewabah di seluruh dunia. Bahkan Indonesia juga tidak juga bisa terhindar dari pandemi karena seluruh negara-negara menghadapi hal ini. Nah, oleh karena itu, percayakan diri Anda bahwa Anda adalah pemenang dari menghadapi wabah ini. Oleh karena itu, kita selalu harus bersyukur atas apa yang bisa saat ini kita nikmati dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saya sesaat akan sharing firman kepada Anda, namun sebelumnya kita serahkan dulu hati dan pikiran kita, bersama-sama kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan beri kami waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam ibadah FA. Tuhan kiranya hadir dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh saudara-saudaraku yang ada menyaksikan live streaming ini di rumah masing-masing atau di tempat-tempat di mana mereka berada, bahkan mungkin ada yang di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan menolong dan memberikan pencerahan bagi kami di dalam ibadah live streaming FA pada saat ini. Berbicara Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo saudara-saudara. Kita pada saat ini akan berdiskusi mengenai satu tema yang sudah disiapkan, yaitu menghadap Tuhan dengan integritas. Ya, berbicara tentang integritas secara simpel atau sederhana, kita hanya bisa menyampaikan atau mengatakan bahwa integritas itu merupakan satu kata sesuai ucapan, sesuai pikiran, sesuai ucapan, dan sesuai perbuatan. Ya, secara sederhana. Nah, bagi kita keluarga-keluarga family altar yang terus membangun kehidupan kita di dalam berbagai hambatan, kesulitan yang kita hadapi, baik persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan, bahkan mungkin hal-hal lain yang membuat kita sering terganggu ya dengan keadaan tersebut. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita melupakan ya atau meninggalkan integritas kita selaku orang percaya. Saya teringat pada waktu kakek saya masih hidup. Bayangkan kakek saya yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, atau dia belum mengenal adanya memeluk agama tertentu seperti itu. Tapi kakek saya pada masa itu mengucapkan beberapa perkataan-perkataan seperti misalnya bahwa kalau kamu tidak bisa membantu orang, paling tidak jangan beri kesulitan kepada mereka. Artinya apa? Bila pada masa-masa sulit seperti sekarang, kita tidak bisa membantu orang, tapi kita bisa tidak usah melakukan apa-apa, sehingga mereka tidak terganggu dengan kadang ucapan-ucapan kita yang membuat orang jadi patah semangat begitu. Oleh karena itu jangan pernah kita mengucapkan satu kata-kata yang membuat perasaan orang menjadi hambar, menjadi terganggu, bahkan akan menjadi melakukan hal-hal atau terpengaruh ya dengan perkataan kita tersebut. Nah, oleh karena itu, bagi kita sekarang yang tengah terus membangun hubungan dengan Tuhan, apakah di rumah kita masing-masing, mungkin juga di dalam FA, ada yang melakukan FA Zoom di rumah masing-masing. Kita terus mengembangkan apa yang sedang ataupun apa yang kita ingin capai di dalam kebersamaan di dalam ibadah family altar. Ada 3 hal ya, pokok-pokok poin utama ya kita di dalam kebersamaan dalam FA itu. Ya, kita juga memiliki yang namanya kesatuan hati. Ya, kesatuan hati. Baik di tengah keluarga, antara keluarga, orang tua, anak-anak, suami, istri, anak-anak, sesama dan juga seluruhnya. Lalu kita juga akan tumbuh bersama ya, tumbuh bersama. Dan kita juga punya komitmen bersama, tumbuh bersama, baik dalam iman, baik dalam potensi,
baik dalam bakat kita yang terpendam, ya, sehingga jangan sampai kita eh, menghambat potensi orang, ya, dalam melakukan aktivitas mereka, segala yang mereka miliki. Bahkan kita harus saling memotivasi, saling menopang, saling mendoakan, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga itu bisa tumbuh, ya, bisa menjadikan ini lebih bagus, dan menambah kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, kita juga harus memenangkan jiwa di mana kita ditempatkan. Kita harus memenangkan jiwa untuk mengajari orang berbuat sesuatu yang baik, untuk hidup dalam sebuah kebenaran, terima Tuhan Yesus jadi juru selamat, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ketika kita datang menghadap Tuhan, maka bagi kita harus saat ini, di dunia ini, kita harus memberikan diri kita dalam sebuah integritas kita sebagai orang Kristen. Jangan dalam satu kesempatan kita berkata A, tetapi kita melakukan B, seperti itu. Ini sebenarnya membuat kita tidak sehat. Bukan bagi orang di sekitar kita. Kita juga tidak sehat dalam hal ini. Nah, oleh karena itu mari kita baca satu firman yang disampaikan kepada kita, yaitu Ibrani 10 ayat 22. Saya akan bacakan kepada Anda semua, Ibrani 10 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, sekali lagi saya bacakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, kita bayangkan bahwa bagaimana Tuhan membasuh tubuh kita yang jahat menjadi bersih, dan itu harus dicerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kebetulan cukup lama menjadi ketua FA sejak saya melayani di GB Hermes Place Jalan Mongin Sidi, dan kini kita pindah ke GBI Tabernacle of David di J. Marriott. Nah, saya terus tetap didaulat menjadi ketua FA, ya. Saya kira ada mungkin 10 tahun sudah ada. Meski dalam perjalanan ada juga kita memberikan satu pengembangan daripada FA tersebut. Nah, tapi saya bukan mau katakan bahwa berapa tahun saya jadi ketua FA, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan boleh izinkan dan pakai saya untuk menjadi ketua FA. Nah, di tengah kesibukan dalam pekerjaan, apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, di sini dituntut sebuah integritas kita ketika kita mempersiapkan hidup kita, ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan pada masa-masa ke depan. Nah, oleh karena itu, saudara, tetaplah kita selalu dalam membangun mesbah doa di rumah kita masing-masing, hidup dalam seluruh kebaikan, dimanapun kita, di rumah kita, di tempat pekerjaan, ada yang di ladang, ada yang di mana saja, dalam pekerjaan aktivitas. Mari kita menjadi orang yang integritas, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan bahwa kita ini adalah bisa melakukan apa yang kita ucapkan, atau dalam pikiran kita, kita selaraskan dengan ucapan kita, dan kita juga harus atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, tapi tetap bersandar kepada firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya dalam pengalaman bekerja, apalagi dalam masa pandemi, bahwa secara otomatis gereja tidak melakukan ibadah, sehingga dalam pelayanan juga kita tidak dapat melakukan pelayanan selaku pengerja di tengah-tengah pelayanan ibadah raya dan sebagainya. Tapi kebetulan karena saya juga bekerja, nah ini yang saya ingin saksikan atau sharingkan kepada saudara-saudaraku semua, bahwa meski di dalam pelayanan di gereja itu tidak bisa dilakukan karena kendala yang dihadapi dengan tidak bisa berkumpul dan sebagainya, tapi saya
mengaplikasikan pelayanan saya di tengah-tengah pekerjaan saya. Seperti apa misalnya pekerjaan yang saya lakukan ya. Nah, kebetulan saya di kantor memiliki beberapa teman atau anggota ya, atau ya bahasa ini anak buah seperti itu. Saya menggunakan kata-kata yang tetap menjaga, santun tetap saya pelihara. Saya tidak pernah mau marah kepada anggota saya. Kalaupun mereka salah, saya lebih bagus diam. Tetapi artinya maksudnya saya tidak mengeluarkan amarah. Saya biarkan sehingga nanti pada kesempatannya saya akan panggil dan saya akan bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam pekerjaan misalnya, bila ada setiap pagi saya tiba di kantor, saya langsung di ruangan saya dan saya duduk tekun berdoa di tempat ini. Saya membaca Amsal sesuai dengan hari-hari ya, yang tadi misalnya seperti hari ini saya membaca setelah memuji Tuhan, saya berdoa dan saya membaca Amsal 5, kebetulan rekaman ini saya lakukan, dan itu saya lakukan setiap hari ketika saya berada di kantor ini. Saya menyerahkan seluruh pekerjaan saya ke dalam tangan Tuhan, bahwa saya tidak mau mengandalkan cara saya berpikir, saya tidak mau mengandalkan kemampuan saya misalnya untuk mengelola ini semua. Bayangkan ada sekitar beberapa orang, ada sekitar 50 orang yang saya katakanlah di kantor ini yang berkomunikasi dalam pekerjaan tersebut. Tidak hanya di dalam kantor ini, ada yang di Medan, ada di luar kota, ada 14 orang kontributor kita di luar kota. Itu secara setiap hari saya lakukan komunikasi dengan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, oleh karena itu saya tetap menjaga satu kesopan santunan, meskipun secara umur, secara senioritas, saya lebih senior dari teman-teman saya, tapi saya tetap menjaga bahwa mereka adalah sahabat saya. Mereka adalah orang-orang yang memberhasilkan pekerjaan saya. Mereka adalah kekuatan saya, karena tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Nah, tapi yang pertama tadi saya sampaikan, begitu saya sampai di kantor, saya duduk diam, berdoa, memuji Tuhan, dan mendoakan semua teman-teman yang ada di kantor saya satu persatu. Apakah ini sudah lancar? Ya, pada umumnya lancar. Namun tentu tidak selalu persoalan selesai begitu saja. Kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan beberapa hal, strategi-strategi, terobosan, dan sebagainya. Tapi paling tidak saya menerapkan apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan kepada anggota-anggota teman-teman saya di sini. Saya juga harus melakukan hal tersebut. Saya tidak pernah merasa jadi seorang bos dalam posisi saya seperti sekarang ini. Saya malah menganggap kadang-kadang pekerjaan juga saya lakukan sendiri. Ya, kadang-kadang saya juga bawa peralatan bersama teman-teman, meski kadang-kadang teman-teman juga melarang itu saya lakukan. Tapi itu saya lakukan bahwa saya mau menunjukkan bahwa kita ini adalah sama, satu untuk mencapai tujuan, untuk menyukseskan pekerjaan yang diembankan kepada kita. Nah, oleh karena itu, contoh-contoh yang baik itu harus kita berikan kepada teman-teman kita. Kita harus menularkan sesuatu hal yang baik. Kita harus bisa menjadi orang yang berdampak ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nggak perlu kita bicara soal Alkitab, nggak perlu kita bicara soal Tuhan Yesus. Tapi ketika orang melihat perbuatan kita, orang akan menyatakan dia tentu orang yang berbeda, seperti itu ya. Oleh karena itu kita tetap juga harus menggali hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa dikuatkan, karena tidak mungkin kita memakai akal pikiran kita semata untuk boleh mengerjakan ini semua ya, karena kita harus tetap terpusat atau terhubung kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama tetap semangat ya di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita berada, apapun yang sedang menjadi persoalan pergumulan kita, kita harus bisa menjadi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat pada masa-masa pandemik saat ini,
akibat daripada komunikasi lewat medsos yang begitu terbuka. Nah, itu terkadang membuat tidak ada batas lagi, baik informasi, baik berita-berita yang hoax, baik juga hal-hal yang negatif yang kita terima. Kita harus bisa lebih eh, eh, berhikmat untuk menanggapi itu semua, dan kita harus bisa lebih mengerti, lebih paham, lebih baik lagi menyikapi hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga perkataan kita atau pikiran kita, perkataan kita dan tingkah laku kita itu bisa sejalan, dan kita akan menjadi kesenangan bagi Tuhan kita dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu ada hal yang perlu bagi orang Kristen, ada yang perlu diterapkan dalam sikap hidup kita, dan ada yang perlu juga kita lakukan agar di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah FA kita, kita bisa menjadi saksi. Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk datang kepada Tuhan kalau pikiran atau ucapan kita tidak sejalan dengan omongan kita, tidak sejalan dengan kelakuan kita? Biarkan saja orang melihat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tidak perlu kita berbicara hal-hal yang untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus seperti itu. Nah, oleh karena itu saya rindu bahwa di tengah-tengah kumpulan FA kita menjadi berkat bagi orang lain. Kemana orang mencari kebenaran kalau tidak di dalam kumpulan orang-orang di FA? Kemana orang mau meminta pertolongan, meminta sharing kalau kita tidak bisa menjadi saksi bagi orang lain? Nah, ini penting saudara-saudaraku bahwa kita mengevaluasi sikap kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah cukup benar? Apakah kita sudah cukup memiliki sebuah integritas sehingga kita menjadi pribadi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Nah, kalau itu belum, mungkin kita bisa mengevaluasi. Silakan setiap hari kita baca firman atau lakukan sharing dengan teman-teman atau hamba-hamba Tuhan lain, sehingga kita bisa semakin menambah pengertian dan pemahaman kita. Nah, untuk bisa berintegritas, kita harus tetap belajar. Kita juga kadang-kadang mengalami sesuatu yang hambatan, pencobaan, atau apapun kejadian yang kita hadapi, itu akan membawa sebuah pengalaman-pengalaman bagi kita, sehingga orang yang mengalami pengalaman itu akan memahami bahwa ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Baca lagi firman Tuhan, kita tahu lagi apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan, sehingga kita terus belajar dan akan terus disempurnakan kehidupan kita manakala kita mau terus bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat sharing-sharingnya, lewat ibadah kita, ataupun lewat mesbah doa yang kita lakukan di rumah kita. Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman bahwa saya selalu ingin tekun ketika pagi bangun. Kadang saya bangun jam 5:30, kadang saya bangun jam 5. Hal yang pertama saya lakukan memang ke kamar mandi, cuci tangan. Lalu saya bersihkan wajah saya, lalu saya duduk diam di hadapan Tuhan, dan saya membaca melalui renungan-renungan harian atau mana sorgawi. Lalu saya juga ikut dalam kesempatan itu membaca beberapa pasal daripada firman Tuhan, sehingga saya ingin tahun ini mencapai pembacaan dari mulai Kejadian sampai Wahyu itu bisa saya tuntaskan. Karena jujur saya nggak malu mengatakan beberapa kali saya terus gagal, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih terus bisa bertahan untuk itu. Dan di kantor juga saya lakukan seperti apa yang saya katakan. Jadi begitu saya masuk ke ruangan, saya langsung melakukan tunduk lagi kepada Tuhan, menghormati Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan hari per hari, sehingga itu akan bisa membawa terpuji nama Tuhan pada kehidupan saya. Nah, di tengah-tengah kumpulan FA, mari kita sama-sama untuk terus membangun
eh, kesatuan hati kita. Kita harus membangun tumbuh bersama, dan kita harus membangun memenangkan jiwa. 3 hal penting yang harus dilakukan oleh jemaat FA sehingga kita boleh menjadi keluarga-keluarga FA yang betul-betul diperlengkapi. Ketika kita mau tunduk, ketika kita mau hormat, ketika kita mau terus belajar, evaluasi, dan semua yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Kita harus terus belajar, kita harus terus melakukan berbagai hal untuk melakukan yang terbaik sehingga kita boleh berintegritas. Hindarkan perkataan-perkataan yang membawa harapan orang pupus, hindarkan isu-isu atau suka membicarakan orang lain, hindarkan hal-hal yang tidak penting. Termasuk dalam masa-masa pandemi saat ini, kita harus bisa tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga kita boleh terhindar dari sakit, penyakit atau pandemi COVID-19 yang begitu mewabah. Meskipun akhir-akhir ini kita sudah melihat dari data-data adanya penurunan daripada angka kematian dan angka daripada yang terpapar, namun kita juga bersyukur bahwa pemerintah kita pada hari-hari ini sudah melaksanakan vaksin-vaksin kepada pejabat publik, tenaga kesehatan, mungkin juga kepada orang-orang yang sering tampil ke depan atau di depan umum, termasuk kepada para lansia. Ini adalah satu harapan yang baru bagi kita di dalam mendukung pemerintah kita menerapkan pencegahan daripada berkembangnya COVID-19 pada masa ke depan. Nah, oleh karena itu kita juga dari seluruh keluarga FA juga diharapkan boleh menjadi garda terdepan untuk mendoakan keadaan negeri, keadaan bangsa, bahkan keadaan daripada dunia akibat dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita boleh meminta perlindungan pertolongan Tuhan di dalam keadaan ini, dan pada masanya kita berharap nanti akan dipulihkan keadaan daripada pandemik ini dan kita kembali hidup new normal, dan kita boleh saling bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah FA, ya kita boleh semakin lagi memahami, semakin lagi berhikmat apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan keadaan pandemik yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini. Kita terus melakukan evaluasi sehingga kita bisa terlepas dari keadaan ini. Dan kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita semata, keluarga kita semata. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita, yang memerlukan pertolongan kita lewat kehadiran kita, sapaan kita. Bayangkan masih banyak orang-orang yang kesulitan menghadapi ekonomi, makan susah. Oleh karena itu mari kita lakukan peran-peran yang bisa kita lakukan. Tentu yang pertama kita harus berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk rakyat Indonesia, Sumatera Utara, Kota Medan, atau dimanapun Anda berada. Doakan lingkungan di mana kita berada, sehingga Tuhan yang menyelesaikan seluruh persoalan lewat apa yang mau kita berikan hidup kita, hati kita kepada pelayanan yang sedang tengah terjadi di tempat di mana kita berada, atau kita melakukan memberikan bantuan-bantuan lewat komunitas-komunitas yang ada, baik gereja, baik FA, baik apa saja. Perhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu persiapkan hati kita, bangun integritas kita, ubah cara berpikir kita yang tidak baik, ubah cara bicara kita yang tidak baik, ubah perilaku sikap kita yang tidak baik, hormat kepada yang lebih tua, menghormati orang-orang tua, menghargai apa yang kita miliki, dan senanglah dengan apa yang kita miliki. Jangan melihat kepada apa yang orang lain miliki, tapi lihat dan syukurilah apa yang kita miliki.
Nah, oleh karena itu persiapkan hati kita. Mari bangun integritas kita. Hidup dalam kebenaran. Arahkan hidup hati kita dimanapun kita berada. Untuk boleh membangun hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang ini akan membawa pengertian-pengertian yang bisa membawa kita lebih baik pada masa-masa yang akan datang bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah ini sebuah harapan kita? Bukankah ini sebuah upaya yang harus kita lakukan? Sehingga kita secara bersama-sama, karena kita ada di dalam kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Bukan hanya pribadi kita, tapi kita boleh menyehatkan iman kita. Dan iman kita itu sekaligus akan bisa menyehatkan orang lain. Mari saudaraku, tidak banyak waktu yang ada disiapkan. Kamu, saya, dan kita semua lakukan dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita renungkan, pikirkan? Bagaimana kita bisa hidup dalam sebuah kebersamaan, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Sehingga kita adalah pribadi-pribadi yang sudah teruji, pribadi-pribadi yang sudah diperlengkapi, pribadi-pribadi yang sudah dipersiapkan untuk menerima semua yang Tuhan sudah siapkan di kehidupan yang akan datang, yaitu di surga kelak. Mari saudara, saya ajak Anda semua untuk boleh datang, untuk boleh menjaga integritas kita, menyucikan hidup kita lewat Roh Kudus yang kita boleh terus bersama-sama untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, untuk memberi kekuatan lewat Roh Kudus dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi berkat, jadilah Anda duta-duta perubahan, duta-duta integritas. Anda, saya, kita semua menjadi duta-duta integritas, menjadi membawa orang dalam sebuah perubahan yang luar biasa untuk membawa semua orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri, kita akan menutupnya dalam doa, dan biarlah hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba sampaikan. Berkati Tuhan, kebenaran firman ini boleh kami mengerti dan boleh ada perubahan lewat Tuhan yang bekerja lewat kebenaran firman ini. Berkati seluruh keluarga-keluarga FA dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan. Pakai seluruh keluarga FA menjadi berkat dengan terus memberikan integritas, dengan terus memperbaiki integritas, sehingga kami semua boleh pikiran, ucapan, dan sikap kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.